apa yang kita sebutin dengan ada mana-mana yang kita harus pahami dengan berzikir itu. Ya. Seperti beliau sebutkan bahwa kita harus dalam hati kita berjamaah sekalian ditanamkan bahwa mengerti mana la ilaha illallah. Tiada yang menjadikan sesuatu selain Allah. Tiada yang menghidupkan selain Allah. Tiada yang mematikan selain Allah. Tiada yang memberi selain Allah. Tiada yang memuliakan selain Allah. Tiada yang memberi syafaat selain Allah. Tiada memberi mudarat selain Allah. Tiada yang memulai sesuatu selain Allah. Tiada yang memulai kembali selain itu. Mana-mana ini yang harus kita pahami. Insya Allah dalam kita berzikir, ya walaupun beberapa kali kita makanya perlu talqin zikir itu. Ya. Semoga dengan perbaruan ini, insya Allah kita berzikir, semua dosa-dosa cepat. Apalagi di Ratib Saman kita berzikir, disunahkan ada 300 kali kita berzikir. La ilaha illallah. Dan kita banyak, para jamaah sekalian, banyak berzikirnya tadi kita belum bisa menghadirkan hati kita. Semoga ya dengan saling mengingatkan kita pada saat ini kita entah berzikir kita dapat berkualitas ya, untuk kita bisa menghadirkan hati kita dalam saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, sesuai dengan judul tadi ya, bagaimana kita penangkal kita dari musibah bala di akhir zaman. Kita tahu pada saat ini ya tanda-tanda akhir zaman. Timbulnya bermacam bala bencana, gempa bumi. Saat ini terjadi, termasuk Palembang juga. Ya. Banjir besar Palembang. Dan juga gunung meletus, gempa bumi, longsor, angin puting beliung. Ini musibah kita berada, tanda-tanda kita sudah berada di akhir zaman. Kami, para jemaah sekalian, pernah bersilaturahmi kepada guru besar yang saat ini masih hidup, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Bersilaturahmi, alhamdulillah waktu itu bersama dengan guru-guru kita. Antaranya ada Haji Abdul Majid Dahlan, anak murid dari guru kita bersama-sama. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan seorang ulama besar pada abad ini. Ya. Habib Zain bin Ibrahim. Beliau menyatakan apa? Ini kalam dari beliau. Menyatakan bahwa kalau kita mau menangkal musibah-musibah bala di akhir zaman, setidaknya kita ada 3 yang kita pegang. Yang pertama, para jemaah sekalian, kita setiap hari jangan lupa kita hendaknya berselawat pada Rasulullah SAW. Ini jangan kita tinggal. Kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Minimal 100 kali kita baca selawat pada Rasulullah SAW. Karena kita berselawat pada Rasulullah sesuai dengan firman Allah yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi. Kita hendaknya kita manusia hendaknya juga berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat kita sekali, Allah berselawat sama kita 10 kali. Allah ampuni dosa kita, 10 dosa kita diampuni Allah. Allah angkat derajat kita 10 derajat yang tingkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jemaat sekalian, pentingnya bersolawat nanti di yaumil akhir. Wong yang tidak bisa memandang wajah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong-wong yang tidak galak berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa memandang wajah kita junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 yaitu wong yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan sekali-sekali. Yang masih hidup bersyukur pada Allah. Itu ada surga di rumah kita. Muliakan orang tua kita. Bahagiakan orang tua kita. Tidak bisa kita membalas jasa apa yang telah diberikan orang tua kita kepada kita. Nyawa dan darah dia keluarkan untuk melahirkan kita. Sampai situ saat ini menjadi orang-orang yang berhasil. Orang yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Tidak terbalas. Makanya sangat-sangat berbahaya kalau kita durhaka kepada dua orang tua kita. Kita naik haji, kita dukung orang tua kita, bertawaf sa'i sampai balik ke Indonesia tidak terbalas apa-apa yang telah diberikan kedua orang tua. Jadi syarat
Jangan kita durhaka pada dua orang tua kita, supaya kita bisa memandang wajah kekasih kita juga dan sama Muhammad SAW nanti di yaumil akhir. Yang kedua, kita jalankan sunnah-sunnahnya. Banyak sekali sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga tadi, kita banyak-banyak bersolawat pada Rasulullah SAW. Malaikat-malaikat memberikan jaminan para jemaah sekalian kepada wong yang bersolawat pada Rasulullah SAW. Jaminan para malaikat. Malaikat Jibril menjamin berjanji pada Rasulullah, kalau di antara umatmu bersolawat kepadamu 10 kali, kata malaikat Jibril, aku akan bimbing tangannya melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar. Malaikat Mikail juga memberikan jaminan, ya Rasulullah, di antara umatmu banyak bersolawat kepadamu, aku menjamin nanti di saat yaumil akhir, wong-wong pada kehausan, dahaga, aku akan membawa ke banyu di telagamu ya Rasulullah. Telaganya Rasulullah diminum minum oleh malaikat. Malaikat Israfil memberi jaminan juga, ya Rasulullah, kepada umatmu yang sering-sering bersolawat kepadamu, aku jamin nanti di yaumil akhir aku akan bersujud kepada Allah. Tidak akan bangun-bangun lagi aku sujud. Sebelum kau ampuni umatmu yang banyak-banyak bersolawat pada Rasulullah SAW. Juga malaikat Israel, pencabut nyawa, juga berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara umatmu nanti banyak bersolawat kepadamu, maka aku akan cabut. Aku cabut nyawanya, ruhnya, dikeluarkan seperti menjambut pada ruh-ruh para nabi-nabi, para rasul-rasul. Begitu lembutnya kita dicabut rohnya oleh malaikat Israel. Inilah para jemaah sekalian. Begitu besarnya. Banyak selawat-selawat. Ya. Banyak macam selawat-selawat yang ada, yang apa aja yang kita amalkan setiap hari. Ini ada suatu kisah yang dialami oleh seorang ulama besar, Sufyan al-Thawri, bersama Fudhal bin Iyad. Beliau waktu berhaji, bertawaf di Ka'bah, menemukan seorang pemuda yang tidak berhenti, selalu berselawat pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Kata bacaan lain. Bertemu lagi waktu sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak kata bacaan lain. Cuma berselawat pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Terus dia berselawat pada Rasulullah SAW. Sampai ulama besar ini berkata, wahai anak muda, kenapa kau ada hati bacaan amalan lain? Ini ada bacaan nih kalau ya. Kita tawaf ini ada bacaannya, kita sa'i ini ada bacaan. Kenapa kau baca selawat? Akhirnya seorang pemuda ini bercerita. Seorang pemuda ini bercerita bahwa dia berhaji bersama kedua orang tuanya. Berhaji bersama bapak. Di jalan perjalanan haji, di Masjidil Haram, bapaknya meninggal dunia. Bapaknya meninggal dunia, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi bapaknya berubah menjadi himar. Berubah menjadi kudo bapak. Jadi bingung dia ditutupin oleh anak. Aku bisa dibukanya lagi tetap menjadi himar. Jadi akhirnya anaknya ini bermimpi, tertidur dia di dekat Ka'bah, ya, di dalam Masjidil Haram, dia didatangi Rasulullah SAW. Dia bertanya, siapa anak-anak Rasulullah SAW? Anak ini bertanya, apa yang telah diperbuat kedua orang tua? Kata Nabi, orang tua ini memakan harta riba, memakan harta haram di dalam hidup. Yang pasti